Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah. Alladzi ijtabakum wa ma ja'ala 'alaikum fid dini min haraj. Millata abikum Ibrahim wa sammakumul muslimina min qabl. Wa fi hadza liyakuna ar-rasulu shahidan 'alaikum. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin al-Fatih al-Khatim al-Nasir al-Hadi ila siratikal mustaqim wa ala alihi wa sahbihi haqqa qadrihi wa miqdarihi al-'azim. Amma ba'du, fa ya ayyuhal hadirun al-kiram, ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Hadirin hadirat kaum muslimin muslimat yang berbahagia, pertama-tama yang saya hormati pengasuh Pondok Pesantren Nurul Qarnain. Memang agak susah menyebut Nurul Qarnain. Yas'alunaka an dzil qarnain. Wiridan saya setiap selesai sholat 5 waktu 250 bait alfiyah. Jadi sehari semalam hatam tu alfiyah itu malam. Saya ngapalin Jurmiyah, Izzi, Mutammimah, Sulam, Safina, Takrib, Ta'limul Muta'allim, Mamdumatul Baikuni, dihafalin semua. Jadi kalau ceramah tidak perlu persiapan, karena al-ilmu fis sudur la fis sudur. Ilmu tidak ada di dalam tulisan, tapi ada di dalam hati. Ini pernyataan orang yang males untuk bikin tulisan. Pernyataan orang yang rajin bikin karya ilmiah, al-ilmu swaidun wal kitabatu qaiduhu. Qayyid suyudaka bil hibalil wathiqah. Faminal hamaqati antana labazanatan watafukkuha, bacaannya watafukkuha atau watafukkaha. Kalau ini ngetes gurunya ini. Bainal khalaiqi talika, ilmu itu harus dituliskan. Kalau ulama-ulama kita tidak menulis karya, maka ilmu ini tidak akan sampai ke kita. Imam Syafi'i itu umurnya tidak panjang, hanya 53 tahun. Tapi hari ini separuh penduduk dunia Islam ini mengikuti mazhab Syafi'i. Padahal Imam Syafi'i bukan keturunan Nabi. Imam Syafi'i. Jadi Imam Syafi'i bukan Habib, bukan keturunan Nabi. Ketemu dengan baginda Nabi di atas. Kalau Nabi ini Bani Hashim bin Abdi Manaf, kalau Imam Syafi'i Bani Muttalib bin Abdi Manaf. Ketemu di atasnya. Jadi yang bukan keturunan Nabi, yang bukan keturunan ulama, tidak usah khawatir untuk tidak menjadi ulama. Karena Allah berkuasa, yukhrijul hayya minal mayyit wa yukhrijul mayyita minal hayy. Saya tadi dengar dari Kiai Yazid, anaknya supir di sini bisa juara 1 lomba baca kitab Ibnu Aqil di Mesir lagi. Itu Allah ingin menunjukkan kuasanya. Yukhrijul hayya minal mayyit, mengeluarkan ulama-ulama dari orang-orang yang tidak dikenal nasabnya sebagai orang-orang yang alim. Tapi tidak sedikit orang-orang dari keturunan ulama justru tidak jadi ulama. Yukhrijul mayyita minal hayy.
Jadi yang bukan keturunan ulama tidak usah khawatir untuk tidak jadi ulama. Kalau alim, tekun, pasti jadi ulama. Kalau tidak cepat jadi ulama, sekurang-kurangnya jadi menantu ulama dulu. Kiai Badrut Tamam sudah menempuh jalur itu. Namanya ikut ujian kejar pakai. Al-Imam Abu Hamid Al-Ghazali itu bukan anaknya ulama, bukan anaknya kiai, bukan keturunan Nabi, tapi Imam Ghazali menjadi hujjatul Islam yang karyanya banyak sekali. Ini motivasi buat santri-santri yang khawatir minder karena orang tuanya supir taksi, orang tuanya petani biasa, pedagang kecil, tidak menutup kemungkinan menjadi ulama besar. Para hadirin hadirat sekalian yang saya hormati, panjenengan hadir semua ke tempat ini bukan diundang Kiai Yazid, tapi diundang oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kalau tadi Kiai Tamam bilang ada yang jalan kaki ke sini, kecil. Karena Rasulullah dari Mekah ke Madinah 450 kilo jalan kaki. Itu kayak Jakarta Semarang. Rasulullah wafat umur 63 tahun. Umur 62 tahun melakukan perjalanan darat. Dari Madinah ke Tabuk itu 1100 kilo jalan kaki. Itu kayak Jakarta Banyuwangi. Kalau hanya dari depan ke sini, tidak seujung perjuangan baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Rasulullah ini secara fisik sehat. Tidak pernah Rasulullah membatalkan pengajian karena asam uratnya lagi kambuh. Kolesterol lagi naik. Rasulullah menggagalkan pengajian lagi dikerokin, masuk angin, nggak pernah. Faqan nabiyina fi khalqin wa fi khuluqin wa lam yudanuhu fi ilmin wala karami. Rasulullah mengungguli para nabi dan rasul bukan hanya menyangkut akhlaknya, innaka la'ala khuluqin azim, tapi juga fisiknya. Rasulullah itu luar biasa. Makanya kalau ada mubalek ceramah sehari bisa 10 tempat, itu mewakili sehatnya baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ada nggak Kiai Tamam mubalek yang sehari 10 tempat itu? Kalau saya nggak sanggup. Imam Syafi'i ngisi pengajian 1 jam, sakitnya 1 minggu. Banyak orang-orang alim luar biasa ilmunya, tapi tidak diberi kesehatan oleh Allah, dikasih ilmu oleh Allah. Imam Syafi'i sakit-sakitan, tapi ilmunya luar biasa. Tapi ada orang yang tidak terlalu alim, ayatnya itu saja yang dibaca di mana-mana. Pokoknya di setiap tempat, la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna azabi lasyadid. Kalau menjelang bulan puasa hadisnya 1. Man fariha bidukhuli Ramadan haramallah jasadahu ala niran. Barang siapa yang berbahagia dengan datangnya bulan Ramadan, Allah akan mengharamkan tubuhnya dibakar api neraka. Kami para ustadz berbahagia dengan datangnya bulan Ramadan. Tukang bangunan berbahagia nggak dengan datangnya bulan Ramadan? Berat itu, berat. Jadi ada orang alim tapi tidak dikasih sehat oleh Allah, tidak dikasih harta oleh Allah. Imam Syafi'i tidak kaya, alim, sakit-sakitan. Tapi ada ulama yang kaya raya, pengikutnya banyak, namanya Al-Imam Abil Hasan Asy-Syadzili. Itu wali kutub ini.
tapi tidak punya karya, tidak punya kitab. Ketika Syadzili ditanya apa karyanya, kata Imam Abil Hasan Asy-Syadzili, ashabi kutubi, kutubi ashabi, kitabku adalah murid-murid. Kalau Kiai Yazid Karimullah tidak punya karya dalam bentuk kitab, maka karyanya adalah 3.000 santri yang menetap di Nurul Qarnain. Ini luar biasa, mendidik umatnya Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, luar biasa. Tapi Abil Hasan Asy-Syadzili kaya. Nggak tahu Kiai Yazid kaya atau tidak. Kaya nggak Kiai Yazid? Om, waktu saya kesini beberapa tahun yang lalu, itu dikasih sarung BHS. Nggak tahu pulang dari sini masih ada sisanya nggak BHS-nya itu. Kaya. Abil Hasan Asy-Syadzili ulama yang kaya raya. Imam Abu Hanifah ulama yang kaya. Imam Malik ulama yang kaya. Tapi Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam sendiri memilih menjadi orang miskin. Memilih, bukan terpaksa menjadi orang miskin. Karena Rasulullah itu kan suka, man mata wa alaihi malun fali warathatihi. Siapa yang mati, kata Nabi, dia memiliki harta, maka hartanya untuk ahli warisnya. Tapi kata baginda Nabi, man mata wa alaihi dainun fa alayya qada'uhu. Barang siapa yang mati itu punya hutang, maka kata Nabi, saya yang akan membayarnya. Kiai Tamam sudah menunjukkan yang begitu belum di Nurul Qarnain? Nyari santri-santri yang punya hutang, lalu mati, saya yang akan melunasinya. Itu sebabnya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam disebut, laqad ja'akum rasulun min anfusikum azizun alaihi ma'anittum harisun alaikum bil mu'minina raufur rahim. Azizun alaihi ma'anittum, penderitaan yang dialami oleh umatnya itu juga diderita oleh baginda Nabi. Itu kan mirip para kiai kita. Kalau ada santrinya yang sakit, kiai juga ikut merasakan sakit seperti anaknya sendiri. Ya, Yazid mungkin tahu zaman Kiai As'ad Samsun Arifin tempo dulu, yang bapak saya sering cerita. Kiai As'ad membawa beras ke rumah-rumah para ustaz dengan ikannya. Azizun alaihi ma'anittu, penderitaan santri adalah penderitaan kiai. Makanya kiai-kiai zaman dulu itu kualatnya, kalau kita melanggar itu kualat luar biasa. Istilah orang Madura itu tolak. Nggak tahu kalau kiai-kiai sekarang. Kalau kiai-kiai zaman dulu begitu, azizun alaihi ma'anittu. Penderitaan santri adalah penderitaan kiai. Makanya santri-santri ini banyak berterima kasih kepada para kiainya di Nurul Qarnain. Kiai Yazid sampai sakit-sakit setiap hari mendoakan santri-santrinya agar menjadi orang-orang, bahasa Madurana, separatu daga Allah Subhanahu wa ta'ala. Insya Allah optimis, Nurul Qarnain usianya sudah 55 tahun. Jadi 45 tahun lagi sudah 1 abad. Enggak tahu 45 tahun lagi Nurul Qarnain akan menjadi apa. Kiai Yazid sebagai pendiri Nurul Qarnain sudah berbuat banyak untuk kepentingan umat Islam, umatnya Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam.
Nanti tinggal tanggung jawabnya Kiai Fawaid Yazid sebagai pelanjut dari Kiai Yazid, sanggup atau tidak melanjutkan perjuangan ini. Kalau Kiai Yazid sudah beruntung, inna nahnu nuhyil mauta wa naktubu ma qaddamu wa atharahum. 5 tahun yang lalu saya kesini kayaknya ini tidak segede ini. Ini seperti disulap, kok tiba-tiba segede ini. Wa naktubu ma qaddamu wa atharahum. Melanjutkan itu jauh lebih berat. Saya sekarang menggantikan ayah saya, kakek saya, juga mengasuh pesantren dari jauh, dari Jakarta. Karena sudah punya tanggung jawab juga di Jakarta. Berat melanjutkan perjuangan ini. Pesantren saya di kampung berdiri tahun 51. Dilanjutkan sampai sekarang, tapi banyak anak-anaknya tinggal di Jakarta. Tapi saya usahakan untuk selalu pulang, membantu dari Jakarta. Kadang ngaji kitab secara online Kiai Tamam, ngaji Lubul Usul, ngaji Fathul Mu'in, ngaji Iqadhul Himam, agar diikuti oleh santri-santri di kampung. Saya dulu menyangka Kiai Yazid, kok bisa Kiai As'ad menghadiri pengajian itu di 7 tempat dalam waktu bersamaan. Saya dulu memandangnya itu mustahil. Tapi setelah ada Zoom ini saya percaya. Saya bisa hadir ke 7 lokasi pengajian pada waktu bersamaan. Tinggal laptop dan handphonenya dibanyakin. Alhamdulillah, 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 dibuka semua. Hadir ke 7 tempat pengajian. Makanya santri-santri sekarang sudah banyak yang tidak jadi wali karena dipermudah oleh teknologi. Kalau Kiai Yazid kan santri zaman dulu, tirakatnya masih cukup kuat. Ke santri sekarang nggak ada tirakatnya. Ada. Masih ada? Ada. Kalau saya sudah nggak kuat ini untuk tirakat ini. Untung dibantu oleh kakek saya tirakat. Setiap hari puasa selama 50 tahun. Setiap hari. Akhirnya saya agak enteng tuh, karena sudah dibantu tirakatnya oleh orang tua. Nah, Kiai As'ad kan juga begitu, Kiai Yazid ya. Mau diijazah Hizbun Nasr, Hizbul Bahar, ini gak kuat nih, kata Kiai As'ad, saya yang menanggung tirakatnya. Itu enaknya berguru kepada kiai-kiai ulama-ulama yang top. Kiai Yazid berguru kepada Kiai As'ad Samsul Arifin. Kiai As'ad berguru kepada Kiai Samsul Arifin. Kiai Samsul Arifin berguru kepada yang mengarang kitab I'anatul Talibin, Abi Bakar Syafa Ad-Dimyati. Itu sangat ali, tinggi sekali. Padahal Kiai Samsul Arifin itu lebih tua ketimbang Syekh Abi Bakar Syafa Ad-Dimyati. Kiai Samsul lebih tua. Kiai Samsul Arifin berguru kepada Syekh Ahmad Zaini Dahlan yang mengarang kitab syarahnya Jurmiyah tadi. Syarahnya Jurmiyah Syekh Ahmad Zaini Dahlan. Yang mengarang kitabnya Jurmiyah sendiri ditulis oleh Syekh Ahmad As-Sanhaji di Maroko. Saya pernah datang ke kuburannya. 1 minggu di kuburannya Syekh Ahmad As-Sanhaji. Karena saya 3 bulan ada di Maroko. Sudah saya kunjungi tempat-tempat yang mustajabah. Jadi santri-santri di sini berguru kepada ustadz-ustadz kiai di Nurul Qarnain. Dari Kiai Yazid ke Kiai As'ad tembus sampai kepada Kiai Hasyim Asy'ari. Dari Kiai Yazid ke Kiai As'ad tembus ke Kiai Khalil Bangkalan. Kiai Khalil Bangkalan ahli nahwu. Tapi sayang keahliannya di bidang nahwu tertutup oleh kewaliannya.
Yang menyebabkan saya rajin ngapalin Alfiyah karena ada daunnya Kiai Khalil Bangkalan, wa kulli man jadala man hafidhaha li rabi'in aw khamisin min ismiha. Kalau mau berdebat dengan orang yang hafal kitab Alfiyah, katakan huruf yang keempat dan yang kelima dari nama lain kitab Alfiyah, khulasah, sah, uskut dia. Akhirnya saya ngapalin Alfiyah. Maka siapa yang berdebat dengan saya pasti akan kalah. Menurut daunnya Kiai Khalil Bangkalan, karena saya hafal Alfiyah Ibnu Malik. Wa kulli man jadala man hafidhaha li rabi'in aw khamisin min ismi. Kiai Yazid berguru kepada Kiai Khalil Bangkalan, Kiai Khalil Bangkalan berguru kepada Syekh Nawawi Banten. Syekh Nawawi pas tembus kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi jangan khawatir yang jauh-jauh dari NTB, Sulawesi, Jambi, mondok di pesantren ini, Anda semua mengaji berguru bukan kepada guru yang tidak sambung kepada Rasulullah. Jadi nggak usah khawatir. Walaupun jalan kaki ke sini tidak ada artinya apa-apa ketimbang perjuangan zaman dulu. Bayangin dari situ Bondo jalan kaki ke Jember. Ke santri-santri sekarang ini kan cengeng. Jalan kaki ke Jember. Bapak saya dari situ Bondo, Sukorejo, setiap bulan puasa sejak tahun 75 ngaji ke Kiai Umar Sumberwuri. Sehingga hatam 11 kitab, Qatrul Ghais, Tijanud Darari, Nurul Dhalam, yang kecil-kecil. Itu penting, berguru kepada orang yang sanad ilmunya tinggi. Makanya saya bersyukur pesantren ini makin lama makin besar, makin gede. Kalau saya datang ke sini lagi, maka tesnya tidak lagi hafal Alfiyah Ibnu Malik. Akan saya tes hafalannya terhadap kitab Uqudul Jumat. Zaman bapak saya di Sukorejo masih ada Uqudul Jumat. Zaman Kiai Yazid masih ada Uqudul Jumat. Itu Syekh Dhafir Munawar yang langsung ngajarin Uqudul Jumat. Kalau saya berkunjung ke sini tesannya hafalan Uqudul Jumat, udah ada mahakalinya. Kalau tidak hafal kebangetan. Mudah-mudahan bisa. Rupanya saya ceramah sudah 1 jam. Cukup? Cukup. Ya? Suaranya makin lama makin habis. Ada penceramah setelah ini, nanti bisa melanjutkan mungkin sampai jam 1 lah. Pengajian tidak boleh kalah ke dangdut. Om dangdut berhenti jam 12, maka pengajian berhenti jam 1. Sanggup? Enggak sanggup ini perempuan. Sanggup ya? Insya Allah. Kalau saya datang ke sini lagi, perempuan-perempuan ini harus hafal Alfiyah Ibnu Malik. Sanggup? Sanggup. Karena nanti yang ikut kaderisasi ulama di pengurus besar Nahdlatul Ulama juga ada peserta perempuan. Yang mau ikut silahkan. Tesnya apa tadi? Baca Fathul Wahab dan baca syarahnya Jam'ul Jawami Mahalli. Nanti sudah dibentuk tim yang akan mengetes. Nanti itu syarat menjadi Rais Syuriah, pengurus cabang, pengurus wilayah, dan Syuriah, pengurus besar Nahdlatul Ulama. Nanti kalau tidak bisa baca kitab, tidak bisa menjadi Rais Syuriah. Ini untuk yang lalu-lalu dimaafkan, tapi ke depan tidak bisa lagi
dimaafkan insyaallah. Dari santri-santri Nurul Qarnain ada yang siap? Insyaallah, mudah-mudahan. Gak usah khawatir. Ini ibu-ibu udah mulai selonjor. Asam urat kambuh ibu-ibu? Belum jam 1. Apa? Kolesterol aman? Aman. Tapi minyangin cap kapak di bawah. Mudah-mudahan ada guna, ada manfaat, ada barokahnya. Terima kasih saya telah diundang ke tempat yang barokah ini. Mudah-mudahan ini bukan kunjungan yang terakhir. Saya akan tetap datang ke pesantren ini liyashhadu manafi'a lahu, untuk menyaksikan seberapa banyak manfaat yang diberikan oleh Nurul Qarnain untuk umatnya baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Demikian, kurang lebihnya mohon maaf. Hadanallahu wa iyyakum ajma'in. Wallahu yuwaffiquna ila ma fihi khairul Islam wal muslimin. Biar tidak selalu wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.